Hai guys, berikut ini 5 ciri jurnal predator. Jurnal predatory dapat dikenali melalui 5 ciri. Pertama dan yang paling utama ialah proses peer review yang sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Kedua, biaya publikasi yang tinggi tanpa layanan yang memadai. Ketiga, kualitas konten yang buruk akibat kurangnya penyuntingan dan review yang tepat. Keempat, jurnal predator sering menerbitkan artikel dalam jumlah besar dengan jadual yang tidak konsisten, lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Terakhir, yang kelima, reputasi editor dan dewan editorial yang meragukan juga menjadi indikasi, menunjukkan bahawa fokus utama jurnal tersebut adalah keuntungan financial alias cuan, bukan kontribusi ilmiah yang berkualitas. Waspadalah, guys. Selamat datang di video kami hari ini. Kita akan membahas tentang ciri-ciri jurnal predator yang harus Anda ketahui. Di era digital ini, publikasi karya ilmiah menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Jurnal predator mengintai, siap memangsa peneliti yang lengah, terutama mereka yang haus akan publikasi cepat tanpa proses yang ketat. Sampai juri penelitian menafsir di jurnal yang tidak kredibel. Mari kenali ciri-ciri jurnal predator agar Anda tidak terjebak. Ciri pertama yang harus Anda waspadai adalah proses peer review yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Jurnal predator seringkali mengabaikan proses penting ini. Padahal peer review adalah jantung dari integritas ilmiah. Tanpa proses penelaahan sejawat yang ketat, bagaimana mungkin kualitas sebuah karya ilmiah dapat dijamin? Jurnal yang kredibel pasti menjunjung tinggi proses peer review yang independen dan transparan. Jurnal predator biasanya membebankan biaya publikasi yang sangat tinggi kepada penulis. Mereka menjanjikan publikasi cepat dengan iming-iming visibilitas tinggi, namun tanpa diimbangi dengan layanan yang sepadan. Jangan mudah tergiur dengan janji manis publikasi instan. Perhatikan, apakah biaya publikasi yang dibebankan sebanding dengan layanan yang diberikan, seperti proses penyuntingan profesional dan review yang berkualitas. Chapter 3. Perhatikan dengan seksama kualitas konten jurnal yang ingin Anda tuju. Jurnal predator seringkali menerbitkan artikel dengan kualitas rendah, penuh dengan kesalahan tata bahasa dan metodologi penelitian yang lemah. Kurangnya proses penyuntingan dan review yang ketat berdampak langsung pada kualitas artikel yang diterbitkan. Ingat, publikasi ilmiah adalah tentang diseminasi pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Chapter 4. Jurnal predator cenderung mementingkan kuantitas daripada kualitas. Mereka menerbitkan artikel dalam jumlah besar dengan jadwal yang tidak konsisten, bahkan terkadang tidak masuk akal. Tujuan utama mereka adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari para penulis yang ingin cepat mempublikasikan karyanya. Waspadalah, jurnal yang kredibel pasti memprioritaskan kualitas dan kontribusi ilmiah yang signifikan. Chapter 5. Sebelum mengirimkan naskah Anda, telitilah reputasi editor dan dewan editorial jurnal tersebut. Jurnal predator seringkali mencantumkan nama-nama besar di bidang ilmu pengetahuan tanpa izin atau konfirmasi. Pastikan nama-nama yang tercantum memang benar-benar terlibat dalam proses publikasi jurnal tersebut. Reputasi editor dan dewan editorial menjadi indikator penting untuk menilai kredibilitas sebuah jurnal. Terima kasih telah menonton. Pastikan Anda selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih jurnal untuk publikasi karya ilmiah Anda. Jangan korbankan integritas dan reputasi akademik Anda demi publikasi cepat di jurnal predator. Lakukan riset mendalam, konsultasikan dengan kolega dan prioritaskan jurnal yang kredibel dan bereputasi baik. Ingat, publikasi ilmiah adalah warisan intelektual yang akan terus diakses dan dirujuk oleh generasi mendatang. Hai teman-teman, mimpi S3 tapi bingung sama Scopus? Ayo kita bahas. Break time untuk Mensa. Kampus kamu minta jurnal Scopus Q atau Q2. Tenang, aku punya tipsnya nih. Kalau mau cepat terbit, coba cari jurnal yang biaya publikasinya sekitar $1.000. Iya, lumayan mahal sih, tapi prosesnya lebih cepat.
Nah, kalau lagi hemat, ada juga jurnal gratis atau yang bayarnya murah. Tapi, siap-siap ya, proses reviewnya mungkin lebih ketat dan waktu tunggunya lebih lama. Break Time 05. Semangat ya, dan semoga publikasimu lancar. Bagi teman-teman yang sedang S3 yang kampusnya mewajibkan untuk terbit di jurnal Trindik Scopus, saya punya pengalaman bahwa dari sekian banyak jurnal-jurnal itu, kalau mau terbit murah itu mesti lama prosesnya, tapi kalau mau cepat berbayar minimal $1.000. Nah itu tinggal pilihan dan terimalah kenyataan. Begitu ya, terima kasih.